Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad alhamdulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa la haula wala quwwata illa billah. Ini Bang, sebenarnya banyak apa ya? Saya pribadi mungkin bertanya, sebenarnya makna Idul Fitri sendiri itu apa sih? Gitu. Sebenarnya kita itu harus sedih karena berpisah dengan bulan Ramadan atau bahagia karena akan merayakan hari kemenangan hari raya itu. Terus makna hari raya Idul Fitri itu sendiri itu apa? Silakan. Ini ya, lebih banyak di FB kayaknya. Iya. Itu juga apa? Tapi ini bisa di save sih sama sampean. Iya. Nanti saya bagikan ke Facebook. Idul Fitri kan dari kata apa? Idul Fitri. Eid itu kalau di bahasa Arab itu satu bagi seseorang yang menyenangkan. Jadi Eid itu hari raya, satu momen yang dirayakan oleh manusia untuk kebahagiaan. Jadi memang bukan untuk bersedih sebetulnya, bukan untuk bersedih. Makanya ada syair Arab bilang, "Lau kana linnasi 'idun yafrahuna bihi fa'idi yaumul qiyam." Kalau saja manusia itu punya hari di mana mereka bersenang-senang dan disebut hari raya, maka hari rayaku adalah ketika aku jumpa kamu. Itu baik. Syahidnya bahwa Eid itu adalah kebahagiaan. Hanya saja dalam hari raya itu kita juga harus punya perenungan gitu, agar keluar dari Ramadan tapi bawa sesuatu. Kan ada kalau Ramadan kita itu diterima oleh Allah adalah selesai Ramadan pribadi kita makin baik gitu. Wa inna alamata qabulil hasanati amalul hasanati ba'daha 'ala tawal. Tanda kebaikan itu, amal baik itu diterima oleh Allah adalah berkesinambungannya pengamalan kebaikan tersebut. Jadi selesai Ramadan dia makin senang puasa sunnah, senang baca Al-Qur'an sebagaimana di Ramadan, senang sedekah kayak di Ramadan, kayak gitu. Dan sebaliknya, wa inna alamata raddiha an tudma'a bi qabihil a'mal. Dan tanda bahwa pengamalan baik itu ditolak oleh Allah adalah ketika diiringi dengan perilaku yang buruk. Justru keluar Ramadan malah makin buruk gitu. Maksiatnya jalan lagi, ininya jalan lagi, itu tanda Ramadannya bermasalah. Nah, untuk Ramadan ini bermakna gitu, dan Ramadannya itu dapat diambil hikmahnya, maka menjelang hari rayanya juga harus ada perenungan. Jadi balik lagi ke awal, memang hari raya bukan untuk bersedih, hari raya untuk berbahagia. Tapi juga perlu diingat, kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang tanpa kendali. Tapi ada hal-hal yang harus diingat. Itu dulu dasarnya. Jadi dasarnya Eid itu bukan untuk bersedih. Eid itu Idul Fitri itu kita harus bersukacita, berbahagia. Tapi kita harus punya renungan. Nah, itu yang pertama dasarnya. Terus yang kedua, kalau malam Idul Fitri manusia itu kan senang-senang gitu, Mas. Iya. Kalau apalagi kan Madura ya, main petasan, main petasan, takbir keliling. Kalau udah petasan itu kayak tiap detik itu nggak berhenti di sekitar tuh. Letusan petasan itu kayak tiap detik nggak berhenti. Kenapa? Karena orang-orang katanya itu simbol sukacitanya orang-orang di kampung sini, nggak tahu di daerah lain ya. Terus sana keluarga, famili, kerabat ngumpul semua di halaman rumah, kayak gitu-gitu. Nah, di momen itu sebetulnya ada ulama yang bilang di saat manusia di malam hari raya itu sedang senang, sedang bahagia. Mestinya bahagianya bukan bahagia duniawi gitu. Jadi bukan bahagia sama opor ayamnya, bukan bahagia sama ketupatnya, bukan bahagia karena ini liburannya. Karena lagi rame, bukan bahagia sama itu. Tapi mestinya bahagianya itu diarahkan ke akhirat. Seperti apa contohnya? Bahagia ternyata jelek-jelek gini masih bisa berpuasa utuh gitu. Bejat-bejat kayak saya, banyak maksiat kayak saya ternyata masih diizinkan oleh Allah untuk
puasa utuh 30 hari gitu. Nggak nyangka gitu. Mestinya kita itu nggak nyangka, jangan kepedean gitu. Kita nggak nyangka kok bisa kita dipilih puasa tanpa bolong gitu. Ya walaupun banyak kekurangannya, tidak sempurna seperti puasanya orang-orang soleh, tapi bisa berpuasa dari subuh sampai maghrib selama sebulan, itu hanya orang-orang pilihan loh. Mestinya itu di malam hari raya itu bahagia tapi ada haru gitu. Gak nyangka udah 30 hari dan alhamdulillah bisa gitu berpuasa. Padahal gak mudah gitu, 1 bulan itu nahan. Tapi ternyata bisa juga. Nah, rasa haru itu mesti kita rasakan di malam hari raya. Bukan hanya senang-senang duniawi toh, tapi kesenangan yang bercampur haru. Jadi senangnya jadi senang ukhrawi. Makanya kata sebagian ulama itu, kalau pas malam hari raya itu mas, itu sebetulnya kan di langit lagi pada bertangisan. Cuma manusianya nggak dengar, yang dengar cuma hewan binatang dan lain sebagainya. Pohonan itu dengar semua sama deruh tangis para malaikat di atas langit. Kenapa? Malaikat itu nangis, para malaikat itu nangis, kasihan sama umat Muhammad. Kasihan ya umat Muhammad udah mau pisah sama Ramadan, padahal belum tentu dari mereka udah dapat ampunan semua. Yang mana Ramadan itu adalah pusatnya ampunan. Jadi para malaikat kasihan, ternyata Ramadan udah mau selesai, ini malam hari raya, ternyata masih banyak umat Nabi Muhammad yang belum dapat ampunan. Belum lagi yang khawatir nggak nyampe lagi ke Ramadan berikutnya. Nah, umat Muhammadnya, kitanya itu kayak nggak kepikir ke arah itu. Kita udah seneng aja besok makan kita gitu. Ya, padahal kan ada yang tanya gitu, sebenarnya itu harus sedih atau bahagia sih? Bahagia, sedihnya karena berpisah dengan Ramadan, dan asal akhirnya tidak digunakan sebaik mungkin gitu, malah berbelanja untuk hari raya, sibuk ngelis liburan kemana gitu. Kan seharusnya bahagia karena apa ya, mendapat pengampunan, mendapat rahmat gitu. Iya, seperti yang barusan saya bilang, bahagia karena kita udah mampu melaksanakan puasa 30 hari, bersyukur banget gitu. Makanya kalau buka puasa terakhir nih, kalau di Madura sekarang kan ada kemungkinan ini puasa yang terakhir. Sekarang sore di sini. Kalau di Saudi pasti ada terakhir sekarang. Sudah keputusan ya? Tanggal 30 sekarang di Saudi. Oh iya, betul. Nah, kalau di sini habis maghrib kita masih nunggu sidang isbat, tapi kayaknya kemungkinan besar bakalan terakhir nih. Puasa terakhir kayaknya besok, kayaknya lebaran gitu. Nah, mestinya di buka puasa terakhir itu para ulama kalau buka puasa terakhir itu kayak harunya minta ampun, seneng bukan sedih. Jadi kan beda mas, tangisan sedih sama tangisan seneng itu beda. Jadi air mata itu nggak selalu bermaknakan kesedihan. Dulu itu Rasulullah pas mau hijrah itu kan para sahabat disuruh hijrah duluan, disuruh berangkat wes semua sahabat. Sampai Sayyidina Abu Bakar minta izin ke Rasulullah, ya Rasul, saya mau berangkat hijrah sebagaimana yang lain. Kata Rasulullah, intadir ya Abu Bakar, la'allallah yaj'alu laka rafiqan. Tunggu Abu Bakar, barangkali Allah mau kasih teman buat kamu. Yang dimaksud Rasulullah itu dirinya sendiri gitu. Kamu bareng aku aja Abu Bakar gitu. Suatu malam, ini Sayyidah Aisyah masih agak kecil, belum nikah, belum ini. Batu kayaknya sama Rasulullah. Masih kecil. Nah, pada suatu malam kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu mengetuk pintu rumahnya dan bilang, ayo Abu Bakar, sekarang saatnya kita hijrah berdua. Dan saya melihat ayah saya Abu Bakar, kata Sayyidah Aisyah, itu menangis sejadi-jadinya. Dan saat itu saya tahu ternyata tangisan tidak selalu bermakna kesedihan gitu. Karena saya tahu ini ayah dari kemarin nunggu-nunggu. Jadi tangisannya itu iya, pas udah kejadian ternyata nangisnya kenceng banget. Kata Sayyidah Aisyah, saya baru tahu ternyata nangis bukan cuma untuk sedih gitu. Ada juga tangis bahagia, kayak orang tua yang ngumpulin uang sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa untuk berangkat ke tanah suci. Pas nyampe ke sana, nyampe ke depan Ka'bah, dia
tumpahkan semua air matanya. Itu bukan sedih, Mas. Itu seneng, saking senengnya sampai seperti itu. Nah, mestinya Ramadan akhir nih kayak gitu, bukan kita sedih, tapi saking senengnya. Seneng salah satunya haru karena kita masih inilah mampu menjalankan ibadah puasa. Nah, seperti yang aku bilang barusan, di buka puasa terakhir itu biasanya para ulama itu nangis, Mas. Ini sekarang nih, habis ini nangis. Ini udah selesai loh. Belum tentu saya Bisa dapat ampunan, belum tentu nyampe lagi, tapi bersyukurlah. Masih bersyukur banget, ternyata sebulan penuh diizinkan, ditakdirkan untuk menjadi orang yang sanggup menjalankan puasa. Nah, nanti malam nih, Mas, malam hari raya, itu kata para ulama sangat penting untuk dihidupkan malamnya. Ya, karena udah nggak ada salat tarawih. Dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan muhasabah, merenung. Karena di malam hari raya itu ada, kata Rasulullah di dalam hadis, ada 30 juta umat manusia yang awalnya ditakdirkan masuk neraka, dirubah takdirnya oleh Allah menjadi penghuni surga. 30 juta. Tiap malam itu ada 1 juta. Malam Idul Fitrinya itu ada 30 juta selain yang 1 juta tiap malam. Alfu alfi atik. Sejuta tiap malam, pas terakhir ke 30 ada 30 juta. Nah, pas ada lagi malam obralan nih, ada diskon besar-besaran, 30 juta dari kalian akan dibebaskan dari api neraka. Mestinya kan kita berharap dapat kuota 1 lah paling tidak. Kalau mampu kita ajak keluarga kita, orang terdekat kita, untuk ingatkan mereka untuk bersyukur, ingatkan mereka untuk berbahagia, ingatkan mereka untuk beribadah, berzikir di malam hari raya agar rame-rame dapat kuotanya. Tapi paling tidak, kalau nggak bisa, atau bagi yang jomblo paling tidak minimal dapat 1 kota lah. 1 kota ini pembebasan api neraka. Sayang loh kalau malam hari raya malah dibawa hura-hura, ya tanpa merendahkan siapapun, nggak bermaksud merasa lebih suci dari siapapun, tapi sayang banget kalau cuma dibawa ini apa, senangan duniawi gitu. Iya, terus sibuk ada di pusat perbelanjaan, ini ada diskon, barangkali ada baju lebaran yang bagus, padahal kemarin udah beli, masih berangkat lagi. Itu kemarin ada ceramahnya Habib Umar yang saya terjemahkan tuh. Iya. Kata Umar, banyak orang yang istilahnya dari ceramah itu, banyak orang yang puasanya hampa gara-gara hari rayanya. Iya. Udah capek-capek dari awal puasa, taraweh, bangun sahur, capek-capek baca Al-Quran. Di 10 terakhir bukannya ibadah, malah hura-hura ke pusat perbelanjaan, ke mall, bawa anak istrinya semuanya didandanin, semuanya make up, udah jadi banget tuh. Bukannya ngambil waktu, kesempatan memaksimalkan apa yang sudah dibangun dari awal, dari 1 Ramadan, justru mencoba merobohkan apa yang sudah dibangun. Kan ada pepatah tuh, Mas, laisal id liman labisal jadid. Idul hari raya itu bukan bagi orang yang sekedar pakai baju baru. Walakin dal id liman kana imanuhu yazid. Hari raya itu bagi orang yang imannya bertambah gitu. Kalau pas hari raya imannya nggak nambah, ya diketawain sama bajunya sendiri. Ya jadi sayang Bang ya kalau akhirnya cuman dapat kesenangan duniawinya aja. Ramadan Iya, Mas. Gitu aja. Saya udah ngebangun dari awal loh. Dari awal udah capek-capek. Iya. Terus di akhir malah ditutup dengan hal begituan, kan sayang. Iya. Bukan mending secara akhirat ya. Mending kalau secara logika ini agak masuk akal. Sekalipun ini malah makin dosa ya. Tapi kalau ada orang yang dari awal Ramadan emang hura-hura. Iya. Dari awal Ramadan emang maksiat, terus di akhir Ramadan dia bermaksiat, ya tentunya itu makin parah di sisi Allah. Tapi kalau secara logika duniawi itu lebih masuk gitu. Yeah. Yang aneh itu dari awal udah berpuasa, tadarus,
apa ini segala macam. Terus di akhir malah dirobohkan sendiri. Sekalian ya bukan menyuruh, tapi orang yang sama sekali nggak punya rumah, emang nggak bangun rumah, itu secara logika lebih ini sih, lebih masuk akal daripada orang yang bangun capek-capek pas sudah mau jadi, ini tinggal 1 hari lagi dirobohkan semua. Tapi adat kan di Indonesia itu adatnya kalau hari raya gitu silaturahim gitu Bang. Emang itu Iya. dari ajaran di Islam dari dahulu-dahulu kayak gitu atau emang adat di Indonesia aja? Nggak tahu ya sebetulnya, tapi kalau di tradisi para ulama di Arab juga ada tradisi muayyadah. Muayyadah itu kayak mirip halal bihalal kalau di Kos Indo. gitu Bang ya, bahasa kita. Ya, mirip itu ya. Jadi kumpul setelah Ramadan itu memang ada sih, dan memang hari raya itu identik dengan tahniah. Jadi di zaman Rasul pun para sahabat, para tabi'in itu saling mengucapkan inilah, saling bersyukur, semoga saling mendoakan gitu-gitu, bertegur sapa gitu. Nah, kalau yang ada di budaya kita, gimana dengan silaturahmi yang besar-besaran pas sudah akhir Ramadan? Silaturahmi kerabat, silaturahmi apa teman-teman dan sebagainya. Ya bagus. Bahkan kan silaturahmi itu kata Rasulullah, man sarrahu an yumaddalahu fi umri, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuwassa'alahu rizqu, dan ingin diluaskan rezekinya, dan yudfa anhu maitatus su, dan ingin terselamatkan dari kematian yang buruk, faliyasil rahimah, kata Rasulullah, maka sambunglah tali silaturahminya. Jadi bagus, dasarnya bagus, tapi kadang pelaksanaannya suka wadidaw Mas, kalau kata orang sekarang. Iya. Silaturahmi tapi jadi pamer. Iya. Yang merantau silaturahmi ke kerabat-kerabatnya yang di Madura dengan memamerkan kesuksesannya. Iya. Ada yang pamer ini, ada yang pamer pekerjaan, ada yang pamer profesi, ada yang pamer. Ada biasanya kalau di Madura itu ibu-ibu, nggak tahu ya, nggak semua daerah sih. Kalau udah lebaran, waduh, emasnya selemari udah dikeluarin semua dipakai. Biar pas silaturahmi kumpul-kumpul dilihat sama yang lain, nih cincin saya dipakai semua emas nih, terus gelangnya dipakai semua. Nah itu nggak penting juga. Silaturahmi kan untuk menumbuhkan rasa kasih di antara sesama, bukan malah singgung-singgungan, bukan sok-sokan pamer-pameran. Terus kalau sebelum sholat Id itu kan ada keterangan yang menjelaskan ada sunnah-sunnahnya gitu Bang. Sunnahnya makan dulu gitu. Itu sebenarnya apa sih sunnah-sunnahnya? Kan biasanya kalau kayak kita nih, dari saya kecil dulu kalau udah malam hari raya itu udah liatin baju baru terus, kapan ini udah pagi, kapan mau dipakai. Tapi sebenarnya kadang apa sih yang harus disiapkan? Kadang nggak bisa tidur malam. Apa sih sebenarnya yang harus disiapkan sebelum sholat Id itu? Iya, kalau sunnahnya ya, yang pertama itu adalah mengeluarkan zakat fitrah di waktu itu. Zakat fitrah ini wajib, dan sunnah terbaiknya adalah dikeluarkan pada waktu menjelang sholat Idul Fitri. Jadi pagi-pagi habis sholat subuh itu sunnahnya, kewajiban ini dilaksanakan di waktu itu. Tapi juga boleh kalau khawatir sibuk di pagi harinya, nggak apa-apa. Wa yujuzu taqdimuha, boleh mendahulukan zakat fitrah itu diserahkan 2 hari sebelum hari raya, bahkan dari awal Ramadan itu udah. Cuman sunnahnya itu diserahkan di pagi hari. Terus kemudian setelah sholat subuh itu segera membatalkan, agar beda dengan hari kemarinnya, agar segera terjadi perbedaan, menandakan bahwa ini bukan Ramadan lagi, ini udah 1 Syawal. Ukuran membatalkan itu apa? Cuman cukup minum atau sesuatu yang masuk aja? Sama kayak buka puasa, kita bukanya pakai kurma, ya apa salahnya kita membatalkan pakai kurma juga di hari raya, ya proses habis sholat subuh. Dan itu kebalikannya sholat Idul Adha kan, wa sunnah iftarun li yaumil fitri wa hakadzal imsak hatta nahri. Jadi disunahkan untuk membatalkan di paginya, di subuhnya hari raya Idul Fitri, dan disunahkan untuk berpuasa di paginya Idul Adha. Idul Adha.
Jadi kalau Idul Adha dari subuh sampai sholat Id itu dianjurkan jangan batalin. Jadi kayak orang puasa. Baru setelah Idul Adha-nya itu baru makan. Nah kalau Idul Fitri itu sebaliknya. Segera membatalkan. Terus kemudian biasanya yang diamalkan oleh para ulama itu ada zikir juga. Allah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya. Allah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca saya lupa 1000 kayaknya. Di pagi itu sebelum sholat Idul Fitri. Ba'da salat Terus subuh. iya, sesudah sholat subuh. Allah wahdah intinya itu. Terus selain itu ya dianjurkan beres-beres Mas tentunya. Beres-beres, bersih-bersih halaman dan tausi'ah fil iyal sebagaimana 1 Muharram, Idul Fitri, Idul Adha itu juga dianjurkan kita inilah bukan bermewah-mewah tapi lebih di apa namanya? Diisi dapur lebih banyak dari hari-hari biasanya sebagai bentuk rasa syukur gitu. Jadi kalau biasa hari-hari biasa itu di dapur ada telur, ya usahakan ada ayam goreng gitu. Jadi masakan-masakan itu lebih istimewa lagi untuk membahagiakan keluarga gitu. Tapi jangan sampai juga dapur kita itu masakan penuh, enak-enak, tapi justru di sebelah rumah ada orang yang kelaparan. Karena kan puasa sendiri adalah untuk salah satunya selain untuk melemahkan nafsu dengan lapar, salah satu hikmahnya juga untuk ikut merasakan penderitaan orang miskin. Biar kita tahu, jadi kayak gini toh rasanya orang nggak makan. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita pada orang lain. Nah, salah satu caranya ya dengan diakhiri dengan zakat fitrah, diberikan kepada orang-orang yang berhak, yang utamanya adalah fakir miskin misalnya. Agak bertentangan kalau Ramadan yang tujuannya adalah itu ditutup dengan zakat fitrah, tapi justru hari rayanya adalah bermewah-mewah, berlebihan, tanpa mempedulikan orang miskin gitu. Itu yang jatuhnya malah kayak ngeprank orang miskin gitu. Di awal-awal kita kayak bilang, saya peduli kepada kalian, saya sayang pada kalian, saya juga ikut merasakan gimana rasanya kalian kalau telat makan. Ini saya ada zakat fitrah untuk kalian. Tapi pas lebaran langsung kita pesta dan mereka hanya bisa melihat gitu. Jadi mestinya juga tausi'ah fil iyal, beristimewa dalam masakan, dalam isi dapur untuk menunjukkan rasa syukur, bukan yang berlebihan juga gitu. Bukan yang berlebihan, dan juga bagi-bagi untuk tetangga di pagi hari itu dianjurkan juga. Jaga-jaga, cari-cari siapa kira-kira tetangga yang pagi ini kayaknya mungkin ya kesulitan. Batuk karena apa sampean tuh? Iya lagi. Makanya sebetulnya kita itu harus punya data tetangga kita itu. Bukan harus secara tertulis, tapi di memori kita harus punya data itu. 40 rumah ke timur, 40 rumah ke selatan, ke utara, ke barat, kita harus tahu ada berapa orang yang masuk kategori fakir, ada berapa orang yang masuk kategori miskin, agar ketika seperti momen-momen hari raya, kita tahu menyalurkannya kemana. Ini siapa yang perlu dianterin sedekah kayak gitu. Dan tentunya adalah bersih-bersih dan mandi sunnah, kemudian memakai pakaian yang baru, bukan harus baru banget. Jadi bukan harus beli pas Ramadan juga, tapi baju yang paling bagus dari yang dimiliki, yang paling baru dari yang dimiliki, yang paling jarang dipakai itu dipakai di hari raya. Ya kalau lagi ada rezeki beli pakai baju baru semua nggak apa-apa, tapi juga jangan sampai membeli yang berlebihan juga. Tapi memakai pakaian baru itu termasuk sunnah kan Bang di hari raya? Sunnah.
Tapi nggak ada anjuran beli pas Ramadan. Iya. Nggak harus beli dari dulu boleh, tapi yang baru itu nggak harus yang lagi copot dari bandrolnya dong. Iya. Harus kayak gitu. Baru itu bisa jadi ini saya masih baru, baju ini baru dipakai 3 kali. Iya. Ini baru dipakai 5 kali, masih baru. Ya beli juga boleh, nggak ada larangan juga, tapi mestinya jangan sampai berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Apalagi kalau baju lebaran yang untuk merayakan puasa kita ini malah kayak pesta glamor itu nggak semestinya sih. Gitu. Iya, jadi ya seadanya saja. Kalaupun mau beli baju untuk mensyukuri, ya beli yang seadanya aja. Jangan yang terlalu sarung kalau nggak BHS, kalau nggak lamiri kayak nggak lebaran, ya nggak gitu juga kali. Apa aja yang ada gitu. Ya dapat BHS nggak salah juga, yang pakai BHS nggak pakai lamiri nggak salah juga. Saya sebut merek ini. Cuman maksudnya jangan sampai diforsir harus ini gitu. Harus BHS. Aku lebaran harus BHS, harus lamiri, jangan diforsir kayak gitu. Sehingga ini ukurannya yang bisa sampai nggak baik lebarannya. Kalau sekiranya kamu nggak pakai merek tersebut, kamu ngerasa kayak ada yang kurang. Nah itu berarti bermasalah. Kalau sekedar pengen ya nggak apa-apa, pengen deh lebaran pakai BHS ya nggak apa-apa, namanya manusiawi pengen. Tapi ukurannya jangan berlebihan. Ukurannya berlebihan tersebut, kalau sekiranya kamu nggak pakai itu, kamu ngerasa lebaranmu kurang. Nah itu kamu udah jadi budak merek tuh, udah jadi budak branded. Iya. Jadi mestinya nggak terlalu juga, apalagi yang cewek-cewek ya. Waduh, lebaran itu jadi ya baju-baju ajang fashion show. Dan gitu. Ini ya ini saya ngomong dalam lingkup karena kan akunnya sampean ini akun pesantren. Iya. Dalam lingkup pesantren, apalagi Madura. Mungkin kalau orang kota dan artis-artis yang memang hidupnya seperti itu, ya dimaklumi daripada tidak gitu. Apa yang saya maksud itu? Pakaian busana muslimah yang megah-megah itu. Emang jalannya seperti kalau untuk artis-artis sama orang-orang kota, mending daripada pakai baju yang seperti biasanya. Mending ada ala-ala muslimahnya dikit-dikit. Tapi kalau untuk wanita-wanita pesantren yang memang kesehariannya pakai kerudung tertutup, terus pas hari raya, masa pakai baju yang coraknya cerah, yang bisa jadi pusat perhatian, jadi objek mata pandangan, nggak baik juga. Bahkan di hadis itu Nabi bilang, man labisa thawba syuhrah albasahullah thawbal khizyi yaumal qiyamah, atau kama qala Rasul. Kata Rasulullah, orang yang pakai pakaian kepopuleran, pakai pakaian yang megah, yang bikin semua mata berdecak kagum, kelak di akhirat akan dikasih pakaian kehinaan sama Allah di neraka. Kenapa? Karena itu identik dengan sombong, identik dengan ujub, identik dengan riya, dengan pamer dan lain sebagainya. Jadi pakai yang normal-normal saja, jangan terlalu beda dengan orang lain. Kadang ada yang bilang kita harus tampil beda, ini lebaran, biar kita tampil. Buat apa sih? Kenapa harus jadi pusat pandangan? Apa yang kita dapat? Apa dengan baju beda sendiri, unik sendiri, atau paling bagus sekabupaten Sampang baju saya nih nanti lebaran? Apa dengan itu kita pendapatan tiap bulannya makin nambahkah hanya karena itu? Apa kita makin sehat? Apa sih feedbacknya buat kita dengan itu gitu? Kecuali kepuasan diri ngerasa dipuji oleh orang lain. Itu pun kalau dipuji, padahal orang kalau ngelihat itu amat deh, nggak lebay banget gitu, orang malah pikirnya kita aja ngerasa dikagumin dilihat orang-orang. Padahal orang-orang ngelihatnya apa sih kok kayak gitu banget. Jadi udah sebiasanya aja, baju yang normal-normal, harganya yang nggak berlebihan, warna coraknya, modelnya juga yang biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Iya mas. Tapi pas Bang, waktu sholat Id di saat khutbah, apakah termasuk seperti sholat Jumat kan itu apa ya?
terhitung dalam rukun-rukun sholat itu sendiri, Bang, untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Kan biasanya anak-anak nih datang sholat, setelah sholat pergi buru-buru yang mau jalan-jalan gitu. Apakah Ya, termasuk? ya. Enggak Mas, karena kan ini namanya ibadah sunnah, beda dengan Jumat. Khotbahnya dan perangkatnya lainnya itu juga sunnah semua. Iya. Nama sholatnya aja sunnah. Makanya khotbahnya juga ada di belakang. Orang yang mau cabut duluan juga nggak apa-apa. Tapi eman gitu, mending sampai selesai. Cuman ya bukan suatu keharusan dan nggak bisa dibilang lebarannya jadi berkurang misalnya gara-gara nggak dengerin khotbah atau apa, atau bahkan tanpa khotbah juga nggak masalah kayak gitu. Cuman itu kesempurnaan aja untuk mengingatkan orang apa sih yang harus direnungkan di hari raya, itu ada di khotbah. Ya biasanya sih jarang ada khotbah yang diterjemahkan sih, tapi mestinya ada juga sih, mestinya itu bagus banget soalnya isi khotbahnya kalau yang di buku-buku itu. Iya. Ya jadi wajar aja kalau anak-anak kecil cabut duluan dari masjid, mereka mau pengen cepat balik ke rumahnya, nggak apa-apa juga. Iya Mas. Iya. Iya, makasih Bang udah sharing. Siap sama-sama. Semoga Siap. Ramadan kita, amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, akhirnya selama lama-lama karena lama gak ngobrolnya di sini. Insya Allah ketemu di tanah suci. Insya Allah saya Amin. mau Semoga teman-teman yang lihat, yang nonton, kapanpun bisa segera sampai ke tanah suci, apalagi bisa puasa Ramadan di sini. Mas, kalau ada yang bermanfaat dari obrolan kita dari tadi, misalnya sampean save, lihat yang bagus, bagikan ke teman-teman yang di Facebooknya Nurul Iman tuh tadi. Kasian banget itu, mereka di sana agak banyak tadi, tapi nggak ada di sini. Gitu. Iya, ini akan diupload di Facebook juga, Bang, di YouTube juga. Terima kasih Bang. Ya. Doanya Bang buat teman semua. Didoain dong. Buat teman-teman. Enggak lah. Iya dong. Enggak lah, enggak usah mah. Bukan. Doa khatmil Ramadan. Paham. Udah sampean yang doa. Udah. Ini teman-teman biar ikut aminin sampean doa. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Udah doa saya tutup kamera udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadah kita, ngaji Quran kita, ikhtiar kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita berkah dan kita diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa kembali merasakan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.